Nama saya Stefani dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 30. Saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai perpindahan kalor secara konveksi dan secara radiasi. Yang pertama yaitu secara konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian fluida lain oleh pergerakan fluida itu sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa konveksi hanya terjadi pada benda cair dan benda gas, namun tidak pada benda padat. Penerapan proses konveksi yang sering kita temui sehari-hari dan berkaitan dengan hukum Bernoulli adalah water heater atau sistem suplai air panas. Peristiwa terjadinya adalah sebagai berikut. Mula-mula, air dingin yang ada di tangki diturunkan menuju kettle untuk dipanaskan. Setelah air tersebut panas, air tersebut akan pindah ke tangki penyimpanan air panas. Dan setelah itu diteruskan ke keran panas. Nah, karena tekanan air panas lebih tinggi daripada tekanan air dingin, maka air panas akan lebih mudah naik ke atas dan air dingin akan lebih mudah turun ke bawah. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi adalah laju kalor, koefisien konveksi atau H. Nilai H ini sendiri bergantung pada keadaan permukaan. Selain itu, luas permukaan atau A, dan beda suhu atau delta T. Atau dapat disimpulkan bahwa laju reaksi ketika ada benda panas yang berpindah ke fluida sebanding dengan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida dan beda suhu antara benda tersebut dengan fluida. Atau disimpulkan dengan rumus Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Yang kedua adalah radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet inilah yang menyebabkan perpindahan energi dapat melalui ruang hampa atau tanpa zat perantara. Peristiwa radiasi yang sering kita temui adalah rumah kaca. Rumah kaca berguna untuk membantu proses penyuburan pada tanaman. Jadi, awal mulanya, cahaya matahari masuk menembus dinding rumah kaca. Namun akhirnya, cahaya tersebut dipantulkan kembali menuju kaca. Tanah dan tanaman yang ada di dalam rumah kaca tersebut menyerap kalor radiasi matahari dan akhirnya menyebabkan keadaan di rumah kaca menjadi hangat. Tanah dan tanaman merupakan sumber kalor yang lebih dingin daripada matahari. Oleh karena itu, tanah dan tanaman akan memancarkan kembali kalor radiasi dalam bentuk radiasi inframerah. Namun, radiasi inframerah tersebut tidak dapat menembus dinding rumah kaca, sehingga akhirnya terperangkap di dalam rumah kaca. Adanya peristiwa inilah yang menyebabkan keadaan rumah kaca menjadi lebih hangat. Tetapi, hal yang perlu kita sadari adalah hal yang membuat keadaan rumah kaca menjadi hangat bukanlah radiasi langsung dari matahari, melainkan dari radiasi inframerah dipancarkan oleh tanah dan tanaman yang ada di dalam rumah kaca. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi, yaitu luas permukaan, radiasi kalor, tetapan atau sigma, yaitu 5,67 kali 10⁻8 dalam satuan SI, waktu, suhu mutlak permukaan atau T, dan emisivitas atau E. Dari beberapa faktor tersebut dapat dibentuk rumus sebagai berikut. Akan tetapi, apabila kita menggunakan rumus tersebut, maka tidak semua benda dapat dianggap sebagai benda hitam sempurna. Oleh karena itu, perlu sedikit perubahan pada rumus tersebut agar bisa digunakan untuk semua benda. Adapun rumus tersebut adalah adanya E di sini adalah sebagai emisivitas. Emisivitas adalah kemampuan suatu zat untuk meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnet. Nilai emisivitas hanyalah antara 0 hingga 1, bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. Klasifikasinya adalah sebagai berikut. Penyerap dan pemancar sempurna memiliki nilai emisivitas maksimum, yaitu 1. Pemantul sempurna memiliki nilai emisivitas 0, yaitu nilai minimum. Keadaan permukaan juga berpengaruh pada besar kecilnya nilai emisivitas. Apabila semakin kasar permukaan, maka semakin besar nilai emisivitas. Sebaliknya, apabila semakin halus atau mengkilap permukaan, maka semakin kecil nilai emisivitas. Rumus inilah yang disebut sebagai hukum Stephen-Boltzmann yang digunakan untuk mengukur daya radiasi. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan.